Tuhan yang benar itu nggak usah ditanya, Ya, itu sudah tahu. sudah Ngapain tahu. kita mati di kuburan Iya. menanyakan, lah emang apa malaikat apa Tuhan itu buta? Kan mereka lebih ini, apalagi Tuhan Betul. ya. Siksanya sungguh luar biasa. Dalam kubur pun nanti ditanyain. Salah jawab digebukin. Bang Dragon, Ya. bentar dulu. Berarti nanti misalnya nih ya jauh-jauh ya Bang Andi, misalnya kalau misalnya Bang Andi udah mati nih, misalnya udah wafat, berarti Tuhannya Bang Andi berarti nanya dong, kamu agama apa gitu ya di liang kubur ya? Iya, ditanya. Kalau katanya sih ditanya. Munkar dan Mankir, maaf, apa, malaikatnya kitabmu bukan apa. Tuhannya. Iya, malaikatnya bertanya. Malaikatnya yang nanya. Lucu juga ya kayak gitu ya. Ya, kita hormatin saja mereka seperti itu. Tapi yang penting adalah konsepnya. Konsep keselamatan itu seperti kayak apa gini yang gitu. saya pernah tahu itu seperti kayak gini kan, kalau kita mau dipenjara pasti tidak disidang dulu kan, pasti polisi dulu yang nanya. Anggaplah sidang itu adalah Tuhan, maksudnya yang apanya gitu, yang di tengah itu saya lupa namanya apa lagi. Itu anggaplah dia Tuhan. Kan tidak mungkin dia langsung menerobos menanya kalau bukan dari lewat polisi. Anggaplah polisi itu malaikat penanya di alam kubur. Saya tahu kayak gitu sih. Iya ya, itu namanya tahayul. Karena apa? Dibilang itu namanya ajaran tahayul. Sekarang saya sudah tahu. Jadi makanya kita di dalam Tuhan Yesus kita harus hidup nyata, bukan untuk bertahayul. Ya, ini baru saya dapatkan gitu. Ketika saya hidup di dalam Tuhan Yesus, bahwa ajaran yang benar itu bukan untuk bertahayul. Contohnya ya tadi, ketika kita sudah mati ya, istilahnya meninggal dunia, itu kita sudah kembali ke Tuhan, atau kembali ke Tuhan Yesus. Jadi bukan menanyakan, jadi penghakiman. Tapi begini Kak, saya pernah memang bertanya, mohon maaf saya potong. Saya memang punya ada teman Kristen, saya kepo kan, saya mau nanya, kenapa sih kok harus percaya Yesus itu adalah Tuhan sedangkan dia itu berwujud manusia? Jawabannya kayak gini Kak, dia bilang Tuhan Yesus itu datang, sebenarnya dia itu bukan manusia, dia adalah Tuhan. Betul. Kenapa dia menyerupai sebagai manusia? Karena kalau tiba-tiba dia datang berwujud lain, mana orang percaya? Jangan-jangan ini iblis lagi, setan lagi yang datang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Makanya dengan caranya itu, bagaimana saya bisa jadi manusia? Dia itu harus lahir dulu kan. Makanya dia masuk ke rahimnya Bunda Maria. Itu katanya ya, bukan kata saya. Terus ini ada yang mau naik, gimana? Mau dinaikin biar saya turun? Siapa ya? Ya. Ada yang mau naik? Trader Santuy. Begini. Siapa yang mau naik? Itu yang tadi. Pak Andi. Ya. Kenapa Tuhan? Aduh. Ya. Pak Andi, kenapa Tuhan untuk mengampuni dosa manusia harus menjadi manusia? Itu pertanyaan inti kan Pak kan? Nah, kenapa seorang Tuhan yang maha kuasa, yang punya segala kuasa, yang tinggal berkedip segala sesuatu bisa jadi, dia harus memakai tubuh manusia hanya untuk menebus dosa? Nah, itu pertanyaan inti Pak. Akan saya jelaskan dari mulai kejatuhan. Kita baca di Kejadian 3 ayat 16. Nah, Kejadian 3 ayat 16 bunyinya begini. Ayat 15 bunyinya begini Pak. Ini ketika manusia jatuh ke dalam dosa ya. Nah, Tuhan bilang begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara iblis dan Hawa, antara keturunanmu dan keturunannya, antara keturunan Hawa dan iblis ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saya akan jelaskan perkataan ini. Keturunan Hawa akan meremukkan keturunan Hawa. Nah, meremukkan tumit keturunan Hawa. Nah, di dalam peran, jika Bapa meremukkan tumit lawan Bapa, otomatis lawan Bapa akan terjadi. Tuhan beri kebebasan kepada iblis bahwa iblis akan lalu membuat manusia jatuh ke dalam dosa, meremukkan tumit. Membuat keturunan Hawa atau manusia-manusia kami lalu jatuh dalam dosa, dan keturunan Hawa inilah yang akan meremukkan kepala si iblis. Nah, jika dalam peperangan tadi juga ketika Bapa meremukkan kepala lawan Bapa, otomatis
otomatis Bapak langsung menang mutlak. Lawan Bapak tidak akan bisa berdiri lagi. Kalah langsung. Nah, itu berarti hanya dari keturunan perempuan inilah yang boleh mengalahkan iblis atas dosa-dosa. Nah, sekarang Tuhan mau menebus dosa manusia. Nah, sedangkan perjanjian awal ini sudah dikatakan dengan jelas, hanya pengampunan dosa itu hanya boleh dari keturunan manusia, tidak boleh dari keturunan malaikat atau dari Tuhan itu sendiri. Nah, karena agar tidak melanggar janji Tuhan itu sendiri, maka Tuhan memakai itu agar dari keturunan awal yang dapat mengalahkan dosa atas iblis-iblis itu, Pak. Sampai sini Bapak paham? Itu agak sulit, kesulitan. Kalau dulu saya agak sulit ya dulu. Jadi orang Islam ini agak sulit itu, maaf, itu kesulitan mereka. Sedikit saya ini ya tentang penciptaan ya dimana bahwa pada mulanya nih Tuhan menciptakan langit bumi ini, sedikit ini ya, bahwa pada mulanya bahwa Tuhan menciptakan langit bumi dan segala isinya, dan Tuhan ya juga menciptakan Adam dan Hawa menurut gambarnya ya. Jadi Adam menurut gambarnya, bukan menurut gambar iblis ya, tapi gambar Tuhan ya. Jadi Tuhan yang juga menganugerahkan nafas kehidupan ya. Jadi yang memberi nafas kehidupan. Jadi Adam kalau di dalam Islam kan diciptakan dari tanah ya, tapi nafas kehidupannya itu kita tidak tahu dari mana gitu ya. Karena hanya di ini saja, hanya kayak cerita takhayul. Jadi Adam diciptakan dari tanah itu saja. Jadi untuk seterusnya dia sudah tidak tahu. Pokoknya diciptakan aja. Tapi kalau di dalam Kristen ini sangat detail ya, bahwa Tuhan menganugerahkan nafas kehidupan sama Adam ya, dimana ketika Adam dan Hawa hidup penuh kemuliaan Tuhan ya, tetapi oleh tipu daya iblis, dicobai oleh iblis. Dari situ ya Adam jatuh ke dalam dosa ya. Artinya jadi bahwa Adam dicobai oleh iblis, jatuh ke dalam dosa ya. Tapi dari situ kita lihat bahwa Tuhan itu tidak diam saja. Artinya Tuhan merencanakan untuk mengembalikan Adam supaya tidak mengikuti iblis lagi gitu. Jadi Tuhan kita di dalam Kristen itu nyata gitu. Dia mau mengembalikan kita seperti rancangan semula gitu, supaya kita tidak tidak mengikuti iblis. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan supaya kita tidak selalu mengikuti iblis ya, Tuhan datang sendiri gitu. Jadi dan hakikat Tuhan adalah itu roh. Iya, hakikat Tuhan itu saya roh. Saya kan pernah bertanya ke agama non Muslim kan, Kristen nggak tahu, Katolik apa Protestan. Saya nanya kan,